Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Mbak Madel kesempatannya. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Pusat Krisis Kesehatan. Sedianya beliau yang akan hadir pada pertemuan ini dan menyampaikan pemaparan, tetapi tiba-tiba tadi pagi ada hal penting meeting yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk menyampaikan pemaparannya. Next. Oke. Izin hari ini berdasarkan undangan yang kami terima, permohonan narasumber kami diminta untuk mengadaptasi terkait dengan kebijakan rencana kontingensi ini dengan kondisi saat ini pada saat pandemi corona ini. Sekilas kita mereview lagi perjalanan terkait dengan coronavirus disease ini. Awalnya pertama kali ditemukan di Wuhan di 31 Desember 2019, di situ dengan gangguan pernafasan dan dirawat di rumah sakit. Tapi waktu itu masih belum diketahui sebenarnya penyebabnya apa. Kemudian Januari, sebulan kemudian WHO menetapkan sebagai Public Health Emergency International Concern. Jadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia. nCoV ini. Februari, di 12 Februari itu WHO akhirnya memberi nama menjadi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Nah, di bulan Februari juga perjalanan virus ini begitu cepat. Dalam jangka waktu 2 bulan sudah menyebar di 53 negara, di semua regional WHO, ditempatkan berisiko sangat tinggi. Nah, di bulan Maret, akhirnya kasus ini ditemukan di Indonesia. Jadi, 2 Maret itu ditemukan kasus konfirmasi 2 orang, waktu itu sumbernya dari wisatawan yang masuk ke Indonesia. Kemudian 11 Maret WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Next. Next. Sorry, di next aja semuanya langsung biar ini. Di next ya. Jadi 29 Februari itu sebelumnya sebenarnya sudah ada keputusan Kepala BNPB tanggal 28 Januari terkait dengan status darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Kemudian diperpanjang lagi pada bulan Februari, sebulan kemudian dengan surat keputusan baru terkait dengan perpanjangan status darurat bencana wabah COVID ini. Kemudian di bulan Maret itu akhirnya keluar Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Itu Kepres nomor 11 2020. Kemudian di bulan April itu Kepres tersebut keluar Kepres nomor 12 2020 yang menetapkan bencana COVID ini sebagai bencana nasional. Jadi bencana non alam COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Kemudian gugus tugas yang dibentuk untuk penanganan COVID ini itu membuat surat edaran percepatan penanganan COVID untuk semua daerah. Jadi di next lagi, next 2 kali, tolong ya. Jadi menetapkan sebagai bencana nasional. Jadi dengan surat edaran ini beberapa kepala daerah mengeluarkan status daerahnya masing-masing, ada siaga darurat, ada darurat COVID dan sebagainya. Akhirnya dengan adanya
Kepres yang telah dikeluarkan penetapan ini sebagai bencana nasional, maka otomatis daerah atau BNPB tidak perlu membuat lagi penetapan terkait dengan status di wilayahnya masing-masing. Dan pengakhiran status darurat bencana nasional ini nantinya akan diakhiri dengan Kepres pula. Lanjut. Next. Berikutnya, ini update situasi COVID saat ini, bahwa telah terjadi 216 negara, kemudian untuk Indonesia sendiri kita di semua provinsi sudah terdampak, ada 448 kabupaten kota yang terdampak, kemudian sudah ada 182 transmisi lokal, sudah 50 ribuan kasus yang terkonfirmasi. Ini kemarin ada penambahan lagi 1.000 kasus. Kemudian kasus meninggal sudah 2.000, kemudian sembuh alhamdulillah sudah bertambah juga menjadi 23.000. Saat ini yang masih dalam perawatan itu masih ada 28.487 yang tersebar di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia. Lanjut. Next. Nah, ini tren perkembangan kasus konfirmasi, sembuh, konfirmasi masih terus meningkat, tapi alhamdulillah diiringi dengan kasus sembuh juga yang terus meningkat. Meninggal alhamdulillah ya flat, tidak terlalu ada peningkatan, alhamdulillah. Dengan kolaborasi dan kerja keras kita selama ini itu bisa diminimalisir risikonya. Kemudian recovery rate-nya juga masih tinggi, cash fatality rate-nya juga masih tidak terlalu masih bisa tertangani dengan kapasitas sumber daya yang ada saat ini. Nah, kalau kita melihat penyebarannya di semua provinsi, nah ini kalau sebelumnya kita melihat ini menyebar di Pulau Jawa dengan epicentrum awalnya adalah di DKI. Sekarang sudah mulai bergeser, epicentrumnya bergeser ke Jawa Timur. Ini sekarang posisi tertinggi adalah di Jawa Timur. Kemudian dia sudah berpindah juga ke Sulawesi. Kita melihat Sulawesi Selatan juga sekarang sudah berada di urutan ketiga. Ini kasusnya. Jadi epicenternya ini mulai bergerak dari yang sebelumnya beredar di Pulau Jawa, kemudian dia sudah berpindah ke Pulau Sulawesi, kemudian kita lihat juga itu Pulau Kalimantan, di daerah Kalimantan Selatan juga sudah mulai meninggi, di Sumatera juga. Jadi ini bagaimana kita meningkatkan upaya untuk detek, prevent, dan respon kita sehingga ini semua bisa kita minimalisir. Jadi memang ada prediksi bahwa untuk Indonesia sendiri kemungkinan semua akan ada epicenter di semua pulau. Jadi pergeseran, kalau semula Jawa, kemudian sekarang pindah Sulawesi, sudah mulai ada Sulawesi Selatan, sudah mulai ada Kalimantan Selatan, Papua sekarang juga sudah mulai tinggi di situ kasusnya. Jadi ini membutuhkan bagaimana koordinasi kolaborasi kita semua untuk kita bisa bekerja bersinergi untuk mengatasi hal ini. Next. Nah, ini zonasi wilayah untuk peta zonasi risikonya. Kalau sebelumnya kita melihat itu Jakarta dia risiko tinggi, sekarang Jakarta dan Jakarta itu sudah mulai masuk di risiko sedang. Kemudian di Jawa Timur hampir beberapa kabupaten kota itu kita lihat masih merah, masuk risiko tinggi. Kemudian Sulawesi Selatan kita lihat Kota Makassar. Kita lihat di Kalimantan Selatan beberapa kotanya juga sudah mulai masuk di daerah-daerah risiko tinggi. Jadi yang hampir tidak ada kasus itu masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang tidak ada kasus barunya lagi. Semoga ini nantinya bisa dipertahankan. Lanjut di next berikutnya. Nah, ini khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, semoga ini bisa dipertahankan. Ini jangan karena kita melihat tidak ada
daerah berikutnya tolong ya. Kita melihat ini tidak ada daerah di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang masuk daerah risiko tinggi. Tetapi ini jangan membuat kita lengah, tetapi ini membuat kita semakin hati-hati, semakin memperkuat upaya kita untuk prevent sehingga kalau bisa yang risiko sedang ini bisa diturunkan menjadi risiko rendah, dan yang tidak terdampak ini bisa dipertahankan untuk tetap menjadi tidak terdampak, yaitu di Banggai Kepulauan, kemudian ada Tojo Una-Una. Seperti itu. Bagaimana ini kita menjaga prevent detect itu di wilayah tersebut supaya bisa tetap mempertahankan tidak terdampak COVID-19. Berikutnya, next. Berikutnya, next slide. Oke. Nah, ini strategi Indonesia menghadapi COVID, yaitu kita prevent, detect, dan respon. Upaya pencegahan, upaya deteksi dini, dan respon cepat dan efektif. Kita melakukan gerakan di upaya pencegahannya, GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat. Itu kita perkuat. Kemudian perubahan perilaku masyarakat dan institusi untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bagaimana jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, di air mengalir, dan sebagainya. Kemudian peningkatan edukasi masyarakat tentang COVID. Seperti yang disampaikan tadi ini, bahwa bagaimana kita berdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting, karena masyarakat itu bagaimana dia bisa menjadi subjek pelaku untuk pencegahan. Jadi dia tidak saja menjadi objek yang nanti bisa terdampak, tapi bagaimana kita meningkatkan kapasitasnya dengan edukasi, kita melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka menjadi garda terdepan untuk upaya pencegahan penularan COVID di masyarakat. Kemudian ada penyediaan call center, kemudian kebijakan terkait dengan physical distancing, stay at home, penetapan PSBB, dan sebagainya. Kemudian untuk upaya deteksi dini, itu cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Walaupun kita ini menjadi tantangan terbesar kita, karena kita ketahui Indonesia memiliki lebih dari 135 pintu masuk negara. Nah, ini bagaimana kita memperkuat pintu masuk negara untuk cegah tangkal penyakit ini, kemudian penguatan surveillance dan karantina kesehatan, pelacakan kontak erat, kontak tracing yang dilakukan secara masif, kemudian penyiapan laboratorium rujukan, itu saat ini sudah banyak, sudah sekitar lebih dari 130-an laboratorium yang disiapkan, kemudian dengan telemedicine. Kemudian respon itu aktivasi sistem komando dan koordinasi secara nasional, ada gugus tugas nasional, kemudian ada gugus tugas provinsi, terus ada gugus tugas kabupaten kota untuk percepatan penanganan kasus. Kemudian ada kita melakukan isolasi dan tata laksana kasus, kemudian ada penyiapan rumah sakit rujukan, pengelolaan limbah, pemenuhan kebutuhan SDM, logistik, bahan habis pakai, dan obat-obatan, bagaimana ini bisa tersedia, termasuk APD yang adekuat untuk para tenaga kesehatan kita di lapangan, di fasilitas layanan kesehatan, kemudian relaksasi kebijakan dan peningkatan komunikasi resiko. Ini komunikasi resiko menjadi sesuatu yang sangat penting, bagaimana masyarakat diberi pengetahuan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu apa yang tidak boleh mereka lakukan, mereka tahu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, bagaimana progresnya untuk melindungi masyarakat agar penularan COVID ini bisa dapat dicegah dan penyebarannya bisa dapat dihentikan. Seperti itu. Lanjut. Next. Nah, ini yang paling penting saat ini adalah bagaimana untuk memasuki era new normal itu kita terkait dengan perubahan perilaku baik di masyarakat dan di institusi kesehatan untuk bagaimana menerapkan protokol COVID-19. Dan
peningkatan edukasi ke masyarakat ini yang paling penting menjadi poin kita saat ini. Bagaimana masyarakat memahami cara-cara penularan, bagaimana masyarakat sehingga mereka tahu ini cara penularannya sebegini, apa yang harus saya lakukan untuk saya tidak tertular dan sebagainya, agar apa yang saya lakukan untuk saya menjaga diri saya, menjaga keluarga saya, dan menjaga lingkungan di sekitar saya. Seperti itu. Next. Nah, kapan pandemi berakhir? Next aja semuanya. Ini pernyataan WHO, pandemi ini akan berlangsung lama dan dapat menjadi endemis. Jadi kapan berakhirnya kita masih belum tahu. Maaf, potensi untuk menjadi endemis di suatu wilayah itu ada. Lanjut, di next aja semua Mas. Itu beberapa jurnal menyebutkan bahwa potensi second wave pandemi COVID-19 ini bila kita mengakhiri social distancing terlalu cepat. Jadi ada beberapa jurnal yang potensi itu akan besar kalau pengakhiran social distancing itu dilakukan dengan cepat. Kemudian sejarah menunjukkan itu umumnya wabah akan menimbulkan beberapa kali gelombang kurva dan ada diantaranya kurva berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya 100 tahun yang lalu itu pandemi Spanish flu. Hasil penelitian dari Kistler itu intermittent social distancing mungkin akan dibutuhkan hingga, jadi social distancing, physical distancing itu mungkin akan dibutuhkan hingga 2022. Surveillance COVID itu dipertahankan hingga 2024. Next. Nah, bersiap untuk memasuki new normal agar semua masyarakat Indonesia diharapkan bisa sehat, produktif, dan aman COVID-19. Next. Nah, konsep new normal untuk pelayanan kesehatan itu pelayanan kesehatan untuk COVID dan layanan rutin tetap harus berjalan di masa pandemi ini. New normal itu adalah kondisi di mana kapasitas sistem kesehatan esensial yang memadai tetap berjalan, namun tetap dapat mengontrol risiko penularan infeksi ini. Apa yang kita lakukan? Bagaimana meningkatkan penerapan protokol kesehatan, ada peraturan dan SOP yang baru, adaptasi kebiasaan yang baru, yang kita harapkan dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini, kita bisa mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan aman dari COVID. Di masa new normal ini, ada kebiasaan baru yang harus kita lakukan, ada adaptasi baru yang harus kita lakukan untuk bisa sehat, produktif, dan tetap sehat, produktif, dan aman dari COVID. Lanjut. Next. Berikutnya, nah, Germas, apa yang harus kita lakukan? Ini prinsip protokol kesehatan adalah Germas COVID-19. Ini kebijakan kita. Germas COVID-19 adalah jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau dengan hand sanitizer, air mineral dengan atau dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker, jaga imunitas tubuh, kendalikan penyakit penyerta. Jadi bagaimana menjaga imunitas tubuh dengan gizi seimbang, kemudian dengan olahraga, kendalikan penyakit penyerta yang ada, karena ternyata bahwa inilah yang berkontribusi besar terhadap angka morbiditas akibat COVID-19 ini. Nah, ini adaptasi kebiasaan baru di masa new normal yang harus kita lakukan. Lanjut. Nah, ini pengurangan risiko bencana dan adaptasi kebiasaan baru. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Next. Next. Berikutnya. Nah, ini
Di Permenkes 75 2019 terkait penanggulangan krisis kesehatan itu di situ kita melihat terkait dengan apa sih yang harus dilakukan pada saat terjadinya krisis kesehatan. Kita lihat ada kejadian bencana alam, non-alam, dan sosial, itu akan berdampak kesehatan, kemudian kapasitas klaster kesehatan terganggu, sistem kesehatan terganggu, beban layanan kesehatan saat tanggap darurat melebihi dari kapasitas yang ada, kemudian itu perlu respon cepat di luar kebiasaan sehari-hari. Nah, apa yang kita lakukan? Emergency response dan public health response. Emergency response-nya adalah bagaimana menyelamatkan nyawa, cegah kecacatan, kemudian pada saat tanggap darurat, kemudian untuk public health response-nya memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Kemudian di transisi darurat menuju ke pemulihan darurat, itu pastikan semua program kesehatan sudah dapat segera berfungsi dengan baik. Next. Nah, ini tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana itu ada di Amanah Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Itu pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di mana pengurangan risiko bencana dipadukan dalam program pembangunan, mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau dalam APBD yang memadai, kemudian mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, atau kalau di daerah DTT, dana tidak terduga, kemudian penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Kemudian amanah dari Undang-Undang Kesehatan, itu pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Next. Berikut. Next. Ini standar pelayanan krisis kesehatan di era new normal itu memastikan pada saat melakukan rapid health assessment, penilaian cepat kebutuhan kesehatan, yang dilakukan juga menilai tentang kelompok rentan, kelompok yang harus diisolasi OTG, PDP, ODP, dan konfirmasi positif, serta mengidentifikasi kebutuhan untuk pelayanan kesehatan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian memastikan rencana operasi rentan krisis kesehatan yang disusun diintegrasikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Rencana kontingensi krisis kesehatan yang disusun diintegrasikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian memobilisasi sarana prasarana kesehatan dan perbekalan kesehatan yang memadai, memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai dengan standar dan telah menerapkan adaptasi kebiasaan baru tersebut, mengintensifkan pemantauan dan perkembangan situasi baik korban bencana dan kondisi terkait dengan COVID. Jadi update data korban dan tetap update terkait dengan COVID-nya. Kemudian melaksanakan komunikasi krisis kesehatan dengan memasukkan risiko penyebaran COVID-19 di situasi bencana. Next. Berikutnya. Nah, ini kita tahu bencana dapat terjadi kapan saja. Kesiapsiagaan daerah menjadi perhatian bersama di masa pandemi COVID ini. Jadi kita tetap berdasar pada Undang-Undang 24 terkait dengan bencana, kemudian Undang-Undang 36 terkait dengan kesehatan, kemudian PP 2 tahun 2018 standar pelayanan minimal provinsi, salah satu diantaranya adalah standar pelayanan minimal kesehatan, di mana di situ ada pelayanan pada masyarakat yang terdampak krisis kesehatan atau berpotensi krisis kesehatan. Jadi menjadi indikator keberhasilan layanan di sebuah provinsi. Kemudian ada Permenkes
4 tahun 2019 itu terkait dengan SPM bidang kesehatan untuk provinsi dan kabupaten kota. Di situ juga membuat terkait dengan krisis kesehatan dan kelompok rentan yang harus dilindungi. Kemudian Permenkes 75 2019 tentang krisis kesehatan. Kemudian kita tetap menggunakan paradigma manajemen bencana, yaitu pengurangan resiko dan pendekatan dengan sistem cluster, bagaimana kita berkolaborasi dengan semua unsur yang ada di luar, baik pemerintah, non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan ini. Jadi dengan pendekatan cluster yang ada. Jadi untuk apa meningkatkan manajemen risiko dengan mengelola ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Salah satunya adalah di samping kapasitas sumber daya kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, termasuk juga bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat seperti yang disampaikan tadi pada saat pembukaan. Artinya bagaimana memberdayakan masyarakat agar mereka mampu minimal menolong dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya. Kemudian dan bagaimana mereka melakukan upaya-upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Kemudian memadukan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, itu sesuai dengan amanah undang-undang, mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang memadai, itu juga amanah dari undang-undang. Kemudian melindungi kelompok rentan, semua regulasi yang ada ini mengamanahkan untuk melindungi kelompok rentan, bayi, balita, lansia, berkebutuhan khusus, dan sekarang ini adalah COVID, orang dengan konfirmasi COVID atau ODP, PDP, dan OTG, itu juga masuk sebagai kelompok rentan yang pada masa pandemi ini harus kita melakukan pemetaannya juga nantinya untuk harus kita lindungi, kemudian menyediakan sumber daya, fasilitas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kejahatan lebih lanjut, menjamin pembiayaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai dengan standar. Ini kita buat dalam sebuah perencanaan kontingensi daerah, baik itu perencanaan kontingensi untuk puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, dengan memuat atau memasukkan protokol kesehatan COVID-19 ini. Nah, lanjut, next. Tinggal next. Berikutnya. Next. Slide selanjutnya. Ya, Bu Rita, ini agak delay di sana di jaringan, tapi nggak apa-apa, dilanjut aja. Jadi ketika Mbak bilang next, dia agak delay sebentar. Oh ya, baik. Makasih Mbak. Jadi ini review tentang proses perencanaan kontingensi. Kita melakukan penilaian bahaya, kemudian kita menentukan kejadian, mengembangkan skenario, penetapan kebijakan dan strategi, kemudian kita memperkirakan kebutuhan kita, menghitung ketersediaan sumber daya yang ada, kesenjangannya itu pemenuhan dari mana, itu proses dalam penyusunan sebuah rencana kontingensi, kemudian kita kalau terjadi bencana kita aktifasi menjadi sebuah rencana operasi dengan update data sesuai dengan kondisi yang real, kemudian kalau tidak ada bencana kita mensimulasikannya, dan kita mengkaji ulang, dan ini siklus yang terus harus berjalan, karena sebenarnya rencana kontingensi ini adalah sebuah living document. Nah, pada masa sekarang ini adalah bagaimana memasukkan semua ini terkait dengan kalau kita melakukan penilaian ancaman bahaya, berarti ancaman bahaya COVID juga itu harus kita masukkan. Yang mana wilayah terkait misalnya kita membuat rencana kontingensi banjir, kita juga memetakan ancaman bahaya COVID yang ada di wilayah tersebut. Kemudian zona resiko sebagai indikator tambahan untuk kerentanan, kemudian mengidentifikasi kebutuhan tambahan sumber daya, karena kita akan menerapkan protokol baru, berarti kita akan ada tambahan sumber daya, tambahan tenaga, tambahan logistik, minimal buat APD-nya, kemudian sarana prasarana, dan pastilah otomatis akan ada tambahan pembiayaan. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan strategi mempertimbangkan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19, kemudian
merencanakan kebutuhan operasional masing-masing subklaster kesehatan dengan mempertimbangkan penerapan dari protokol kesehatan COVID. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat kondisi bencana seperti ini terkait dengan layanan kesehatan, rencana kontingensinya seperti apa? Nah, ini harus disiapkan oleh fasilitas layanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, bagaimana menangani hal ini. Jadi yang paling penting sudah mulai ada pendataan kelompok rentan, orang dengan komorbid, orang penduduk dengan status OTG, ODP, dan PDP tambahannya. Kemudian untuk membuat kontingensi membedakan jalur evakuasi, kemudian tempat dan lokasi evakuasi pasien COVID, kemudian APD. Jadi kontingensi untuk APD yang memadai untuk nakes baik jenis dan jumlahnya. Kemudian sarana pendukung lainnya, bagaimana bahwa di layanan kesehatan nanti ini tidak terjadi klaster baru untuk penularan COVID-19. Jadi kalau kita melihat, jadi bagaimana kita mengusahakan pada saat memberikan layanan kesehatan pada saat respon bencana itu tidak menjadi membuat sebuah klaster baru untuk penularan COVID-19. Nah, ini yang harus kita buat rencana kontingensinya dengan baik, mulai dari level yang paling bawah di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang ada. Lanjut. Nah, ini di pengungsian. Nah, ini kalau kondisi sekarang kita harus menerapkan jaga jarak, physical distancing seperti itu. Kemudian ini kalau tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat pengungsian, ini memaksimalkan usaha untuk menyusun rencana kontingensi pada saat di tempat pengungsian, maka kita yakin bahwa di tempat pengungsian itu nanti akan jadi sebuah klaster baru penularan COVID lagi. Jadi dalam perencanaan kontingensi itu kita mengusahakan lokasi khusus terpisah. Jadi sebelumnya sudah didata terkait dengan OTG, PDP, dan PDP. ODP dan PDP. Jalur dan lokasi yang berbeda ini memang perlu diskusi yang banyak dengan semua sektor yang terkait dalam penanggulangan bencana, kemudian lokasi tambahan untuk pengungsian, menghindari penumpukan pengungsi. Jadi otomatis pasti kita akan kalau kita akan menerapkan jaga jarak, otomatis kapasitas pengungsiannya itu juga harus tidak bisa menerapkan untuk minimal gitu, minimal jaga jarak di antar keluarga. Kemudian sehingga otomatis kita akan butuh. Jadi kalau sebelumnya kalau misalnya banjir kita hanya butuh satu tempat pengungsian, mungkin kalau terjadi banjir di lokasi yang sama di masa pandemi ini, maka kita akan mungkin butuh 2, 3, sampai 4 lokasi pengungsian tambahan yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan kontingensi. Kemudian pengaturan jalur masuk dan keluar, kemudian kewajiban menggunakan masker, kemudian penyediaan APD, sarana pemeriksaan suhu tubuh, kemudian penyediaan sarana cuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah mekanisme screening, deteksi dini, dan antrean di keluar masuk pengungsian. Berikutnya. Nah, ini contoh instrumen screening deteksi dini sederhana yang bisa kita gunakan. Sangat simpel, hanya ada 5 pertanyaan, apakah dia pernah keluar rumah atau ke tempat fasilitas umum dan sebagainya. Ini bisa dilihat detail dengan scoringnya. Kalau 0 dia resiko kecil, kemudian resiko sedang, dan resiko besar gitu. Jadi semakin dia sering keluar rumah, dia pernah melakukan perjalanan keluar kota, maka resikonya akan semakin besar. Lanjut. Nah, berikutnya, nah ini yang paling penting.
yang paling penting yang bagaimana kita berkolaborasi. Jadi ini sudah kolaborasi seperti yang kita lakukan saat ini adalah kolaborasi dari pemerintah, kemudian ada akademisi, kemudian ada masyarakat, NGO Karitas di sini, kemudian media, pelaku usaha. Ini konsep Pentahelix ini menjadi lebih maksimal upaya kita dalam konsep dalam kerangka kerja menjadi lebih maksimal, di mana semua unsur ini bersatu membangun kebersamaan dalam kesiapsiagaan dan respon bencana. Jadi kita berkoordinasi, kita berkolaborasi, kemudian mengintegrasikan program karena kita punya satu tujuan bersama, visi bersama, bagaimana upaya pengurangan risiko ini bisa berjalan, bagaimana pencegahan penanggulangan COVID ini juga bisa kita laksanakan dengan optimal. Gitu. Jadi sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.